Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Gemim Gloria yang diberkati Tuhan, dan simpatisan. Marilah kita sebelum melakukan aktivitas kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang adalah sebagai penuntun bagi kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dan puji melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami datang padamu ya Tuhan di pagi hari ini. Mengucap syukurlah kami untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di pagi hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Siapkan hati kami, pikiran kami, berilah hikmat-Mu kepada kami, sehingga kami mengerti maksud dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 22 sampai dengan 23. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalib untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari RHK dengan judul Salib Batu Sandungan Bagi Dunia. Keluarga Kristen yang dikasih dan diberkati Yesus Kristus, dalam dunia yang penuh dengan tuntutan akan hasil cepat dan bukti nyata, salib menjadi sesuatu yang asing. Paulus berkata bahwa Yahudi menginginkan tanda, sementara orang Yahudi mencari hikmat. Nah, dua pendekatan ini mencerminkan sikap manusia yang hanya mau percaya kalau bisa dibuktikan secara logis atau spektakuler. Tetapi Injil tidak datang seperti itu. Paulus justru memberitakan Yesus Kristus yang disalibkan. Batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Mengapa? Karena salib bukan kemenangan seperti yang dibayangkan dunia. Tak ada kejayaan militer, tidak ada kemuliaan duniawi, hanya seorang yang mati di tiang salib. Tapi disitulah letak kuasa dan kasih Tuhan Allah. Sebagai keluarga Kristen, kita pun akan menghadapi kenyataan ini. Ketika kita hidup dalam pengampunan, kerendahan hati dan kasih, dunia akan melihat kita lemah. Ketika kita menolak balas dendam dan memilih berdoa bagi musuh, kita dianggap bodoh. Tapi justru disitulah Yesus Kristus hadir. Keluarga Kristen yang dikasih dan diberkati Tuhan Yesus, jangan takut berbeda. Jangan kompromi hanya karena ingin diterima di dunia. Jika salib adalah batu sandungan, biarlah itu menjadi bagian kita. Karena disitulah kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sering tergoda untuk mencari jalan yang mudah atau solusi duniawi dalam menghadapi tantangan keluarga. Hari ini kami belajar bahwa hanya salib-Mu yang sanggup menyelamatkan dan membentuk kami. Ajarlah kami untuk hidup dalam kasih-Mu di tengah segala kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.